Nah, kembali lagi kepada pakan yang terus mengalami peningkatan harga dari tahun ke tahun. Maka dari itu saya katakan di awal, jangan sepelekan riset pasar di daerah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi seperti biasa di channelnya Amang Jago. Kita akan membahas seputar peternakan seperti biasa ya. Akankah berlanjut beternak ayam di tahun ini? Mengingat masih banyaknya permintaan pasar mengenai ternak ayam kampung yang sampai hari ini masih tergolong masih stabil. Dan mengenai pakan pabrikan yang mulai terus ada peningkatan harga. Tentu itu juga sebagai bahan pertimbangan untuk kita melanjutkan atau tidak. Akan tetapi saran dari saya tetap lanjutkan yang sudah berjalan ataupun yang baru mau memulai. Namun yang baru mau memulai usaha ternak sebaiknya tetap perhatikan cara-cara yang mendasar namun sangat penting. Dari lakukan riset pasar di tempat masing-masing, tentukan bibit dan jenis ayam yang mau kita pelihara, serta terapkan pemberian pakan yang teratur dan disiplin, memakai takaran-takaran yang sesuai porsi dan kebutuhannya. Selain pakan pabrikan, dedak padi masih menjadi pakan alternatif nomor 1 yang masih digunakan oleh para peternak. Walaupun kandungan nutrisi hanya 8%. Saya percaya para peternak rumahan atau mandiri sangat cerdas-cerdas untuk meracik pakan alternatif. Namun banyak juga yang masih asalan tanpa seleksi dulu untuk pakan alternatifnya. Bahkan ada juga yang tergolong nekat dalam pemberiannya. Padahal kalau kita teliti, ternyata bukan seberapa sering memberikan pakan dan bukan seberapa banyak kita memberikan pakan, akan tetapi seberapa besar kandungan protein yang didapat untuk kebutuhan ternak sehari-hari. Walaupun dengan 1 hari sekali kita memberikan pakan, namun kandungan protein di dalam pakan itu terpenuhi cukup, maka tidak ada masalah. Nah, kembali lagi kepada pakan yang terus mengalami peningkatan harga dari tahun ke tahun. Maka dari itu saya katakan di awal, jangan sepelekan riset pasar di daerah kita masing-masing, agar kita bisa mengetahui berapa jumlah biaya pakan dan berapa harga jual ayam kita, sehingga kita bisa mengetahui berapa kebutuhan yang harus kita keluarkan dan berapa keuntungan yang kita dapat. Terkait lanjut atau tidak, sebaiknya lanjutkan saja. Banyak cara yang bisa kita pelajari dan kita terapkan agar di akhir kita tidak mengalami kerugian besar. Olahlah pakan sebijak mungkin. Pemilihan jenis ayam pun sangat diperlukan. Pilihlah jenis ayam kampung yang sudah disilangkan, agar pembesaran sampai panen tidak makan waktu terlalu banyak, sehingga pakan yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak. Usahakan jenis ayam yang kita pelihara bisa panen di usia 9 atau 10 minggu dengan bobot 9 sampai 1 kilo dan menghabiskan pakan di angka 2,7, 2,8 dan maksimalnya 3 kilo.
Nah, maka jenis ayam kampung seperti itu masih kita bisa pertahankan, teman-teman. Nah, contohnya saja misal dengan 3 kilo pakan dan dibanderol pakan di angka 10.000 per kilo, maka hanya menghabiskan biaya 30.000 per ekor. Jika kita sudah tahu pasaran jual di daerah kita masing-masing, misal harga 50.000 per ekor, maka 20.000 lah yang kita dapat per ekor. Maka keuntungan 20.000 per ekor masih kita bisa utak-atik di dalamnya. Dengan pakan pabrikan yang terus ada peningkatan harga pula, kita bisa pangkas dari 30.000 pakan pabrikan per ekor menjadi 28.000 per ekor. Sehingga keuntungannya menjadi bertambah menjadi 22.000 per ekor. Yaitu dengan cara 25.000 pakan pabrikan, 3.000 pakan alternatif. Sangat sederhana kan? Nah, dan usahakan pemberian vitamin menggunakan herbal saja dari alam yang tidak memakai biaya besar. Jika kita sudah memahami semuanya, maka tidak ada lagi keraguan untuk kita membudidayakan ternak ayam kampung yang sudah menjadi warisan dari leluhur kita, dan juga kita tidak lagi bingung dengan harga pakan pabrikan yang mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya banyak kacamata yang bisa kita lihat, seperti di desa-desa umumnya mereka memelihara ternak kampung memakai cara umbaran yang membiarkan ternaknya mencari makannya sendiri, sehingga tidak lagi bergantung kepada pakan pabrikan. Akan tetapi masih bisa kita konsumsi dengan rasa yang mempunyai ciri khas tersendiri dari ayam kampung. Namun memang untuk daya jualnya membutuhkan waktu yang agak lumayan. Makanya di video ini kita sedikit membahas tentang pakan yang mengalami peningkatan harga, juga mengulas bagaimana agar ayam kampung yang bisa dijual dengan waktu yang singkat dan tetap bisa menguntungkan. Sulitnya berkembang dalam beternak ialah seringnya kita mengabaikan hal-hal kecil yang sederhana. Maka saran saya, carilah orang atau simaklah video-video yang memberikan cara dan saran yang sederhana, juga tidak menyesatkan. Agar apa? Agar kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Nah, mungkin itu sedikit ulasan teman-teman tentang mengatasi pakan pabrikan yang mengalami peningkatan harga, dan juga akan kita bahas mungkin di video selanjutnya tentang pemeliharaan ternak ayam kampung yang tetap menggunakan cara-cara yang sederhana. Nah, oke teman-teman. Jadi jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ya di sosial media teman-teman, di-subscribe, di-like, juga jangan lupa teman-teman memberikan komentar agar kita bisa saling silaturahmi. Nah, baik teman-teman, saya akhiri, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Saksikan terus video selanjutnya yang terus membahas seputar beternak yang sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.